Halo semuanya, balik lagi bersama Baba dan Sazel. Bagaimana teman-teman semua kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat, kuat, bersemangat dan bahagia. Teman-teman, Sazel sekarang lihat bedanya apa? Kita pakai gendongan baru nih. Ini gendongan kado dari Pade dan Bude Yoshi. Oke, Kakak Jara. Terima kasih ya. Baru bisa kepake nih karena tuh saja kan udah kuat duduk nih, lehernya juga udah kuat. Jadi bisa deh pakai gendongan ini ya. Oke teman-teman, seperti biasa, Baba dan Sajal bakal membaca satu judul dari buku Latazan. Nah, kalau begini kan Sajil jadi bisa lihat teksnya. Dan bisa koreksi Baba bacanya bener nggak sih? Takutnya Baba ngasal. Enggak dong, baca. Mana mungkin. Oke, langsung aja ya. Hari ini kita sudah dapat judul mengendalikan emosi. Wah, sangat bermanfaat nih. Makanya teman-teman dengarkan, simak dengan baik agar kita paham maksud dan makna dari bacaan kita pada hari ini. Oke, Sajil siap ya? Mengendalikan emosi. Emosi dan perasaan akan bergejolak dikarenakan dua hal. Kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku melarang dua macam ucapan yang bodoh lagi tercela. Keluhan tak kalah mendapat nikmat dan umpatan tak kalah mendapat musibah. Dan Allah berfirman, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Maka dari itulah Rasulullah bersabda, sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga yang menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena enggak mau sambil jalan. Ya udah nih sambil jalan nih. Karena itulah ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun, menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah, dan ketika mendapat kebaikan, manusia sangat kikir. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Itu karena mereka lah orang-orang yang mampu berdiri seimbang di antara gelombang kesedihan yang keras dan dengan luapan kegembiraan yang tinggi. Dan mereka itulah yang akan senantiasa bersyukur tak kalah mendapat kesenangan dan bersabar tak kalah berada dalam kesusahan. Emosi yang tak terkendali hanya akan melelahkan, menyakitkan, dan meresahkan diri sendiri. Sebab ketika marah misalnya, maka kemarahannya akan meluap dan sulit dikendalikan. Dan itu akan membuat seluruh tubuhnya gemetar, mudah memaki siapa saja, seluruh isi hatinya tertumpah ruah, nafasnya tersengal-sengal, dan ia akan cenderung bertindak sekehendak nafsunya. Adapun saat mengalami kegembiraan, ia menikmatinya secara berlebihan, mudah lupa diri, dan tak ingat lagi siapa dirinya. Begitulah manusia, ketika tidak menyukai seseorang, ia cenderung menghardik dan mencelanya. Akibatnya, seluruh kebaikan orang yang tidak ia suka itu tampak lenyap begitu saja. Demikian pula ketika menyukai orang lain, maka orang itu akan terus ia puja dan sanjung setinggi-tingginya seolah-olah tak ada cacatnya. Dalam sebuah hadis dikatakan, cintailah orang yang engkau cintai sewajarnya, karena siapa tahu ia akan menjadi musuhmu di lain waktu. Dan bencilah musuhmu itu sewajarnya, karena siapa tahu dia menjadi sahabatmu di lain waktu.
Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Ya Allah, saya minta padamu keadilan pada saat marah dan lapang dada." Barang siapa mampu menguasai emosinya, mengendalikan akalnya, dan menimbang segalanya dengan benar. Dek, kita judulnya lagi mengendalikan emosi nih. Sazel, please, tahan emosinya. Kendalikan emosinya. Biar Baba juga terkendali emosinya. Kita lagi bikin video, fokus dulu. Paham enggak? Hah? Paham enggak? Paham enggak saya? Sabar ya. Baca. Sabar ya. Oke. Ini judulnya lagi ini nih, mengendalikan emosi nih, langsung kita praktekkan nih. Iya. Kita gesek ya. Sampai mana tuh tadi? Nah, kita lanjut ya. Oke? Oke? Kalau oke lanjut nih, baca. Oke, lanjut. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Ya Allah, saya minta kepadamu keadilan pada saat marah dan lapang dada." Sabar. Barang siapa mampu menguasai emosinya, mengendalikan akalnya, dan menimbang segalanya dengan benar, maka ia akan melihat kebenaran, akan tahu jalan yang lurus, dan akan menemukan hakikat. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Islam mengajarkan keseimbangan norma, budi pekerti, dan perilaku sebagaimana ia mengajarkan manhaj yang lurus, syariat yang diridhoi, dan agama yang suci. Dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan. Quran Surat Al-Baqarah 143. Keadilan merupakan tuntutan yang ideal sebagaimana ia dibutuhkan dalam penerapan hukum. Itu terjadi karena pada dasarnya Islam dibangun di atas fondasi kebenaran dan keadilan, yakni benar dalam memberitakan berita-berita ilahi dan adil dalam menetapkan hukum, mengucapkan perkataan, melakukan tindakan dan berbudi pekerti. Dan telah sempurnalah kalimat Robmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Quran Surat Al-An'am 115. Demikianlah teman-teman dari bahasan kita mengendalikan emosi. Jika kita mampu mengendalikan emosi, bahagialah kita. Ya. Cukup jelas ya teman-teman ya. Mohon maaf nih. Tadi Sahjel rewel. Kayaknya kalau pakai gini kan ini emang settingan buat jalan-jalan ya. Kalau baca buku tuh emang ngadep ke berhadapan, enaknya biar saja kalau capek tinggal nyindir ke dada Baba deh, seperti itu ya. Kalau ini ngantuk ntar dia begitu, terbahaya juga kalau ngantuk bohong, lehernya nyangkut di sini, tercekik, pingsan bukan tidur ya. Oh tidak. Cukup ya teman-teman untuk bacaan kita pada malam ini. Semoga bisa dipahami dan semoga kita bisa ambil hikmah dari apa yang terkandung di dalam pembahasan mengendalikan emosi. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Baba dan saya pamit dulu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum. Salam. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.